Halo semuanya, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari gejala-gejala gelombang bunyi, yaitu pemantulan gelombang bunyi, interferensi gelombang bunyi, pembiasan gelombang bunyi, dan difraksi gelombang bunyi. Gabungan dari beberapa gelombang-gelombang tunggal dalam daerah yang sama pada waktu yang sama dan menghasilkan resultan kita kenal dengan istilah interferensi. Oke, di sini Miss akan lebih menjelaskan apa itu interferensi gelombang ya. Di mana interferensi ini ada yang namanya interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Bedanya apa, Miss? Oke, untuk interferensi konstruktif kita bisa lihat pada gambar ya. Di mana kita punya dua gelombang kemudian kita jumlahkan. Syarat gelombang ini adalah dia sefase ya, 180. Jadi sama-sama seperti ini kan bentuknya. Ketika kita jumlahkan ya, maka dia akan terbentuk ya, perhatikan gambar Miss. Akan timbul lebih tinggi lagi. Lebih besar lagi gelombangnya kan. Ini namanya interferensi konstruktif, artinya yang saling menguatkan. Bagaimana dengan interferensi destruktif? Oke, perhatikan di sini. Kita punya dua gelombang tapi beda fase ya. Yang satu plus 180, yang satu lagi minus ya. Jika kita jumlahkan, maka gelombang yang terbentuk adalah ya, saling meniadakan karena plus 180 dikurang 180 sama dengan 0. Jadi gelombang yang dihasilkan adalah saling meniadakan. Itulah yang kita sebut dengan interferensi destruktif. Jadi untuk interferensi konstruktif atau maksimum itu karena Miss bilang tadi saling menguatkan, di mana syaratnya adalah delta S sama dengan N kali lambda. Jadi di sini bunyinya akan semakin kuat. Untuk interferensi konstruktif ini yang akan terjadi adalah bunyinya semakin kuat, ya. Kemudian untuk yang interferensi destruktif, yang artinya kan saling meniadakan, artinya minimum, ya. Syaratnya ada delta S sama dengan N kurang 1/2 lambda, ya. Jadi untuk interferensi destruktif di sini maka yang dihasilkan adalah bunyinya akan semakin lemah. Di mana N itu nilainya ada 0, 1, 2 dan delta S sendiri adalah selisih jarak atau beda lintasan. Oke. Ya, di sini kita akan membahas mengenai intensitas bunyi. Oke. Energi yang dipindahkan oleh gelombang biasanya dinyatakan dalam intensitas gelombang. Intensitas gelombang didefinisikan sebagai daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan yang tegak lurus pada arah cepat lambat gelombang. Secara matematis dituliskan sebagai I sama dengan P per A, di mana I adalah intensitas bunyi dengan satuan watt per meter kuadrat, P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan A adalah luas penampang, satuannya adalah meter kuadrat. Pada kasus kali ini, kita menganggap sumber bunyi sebagai titik yang menyebarkan bunyi ke segala arah. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang memancarkan ke segala arah. Maka luas permukaannya merupakan luas permukaan bola. Sehingga intensitas suatu titik yang berjarak R dari sumbernya dapat ditentukan dengan rumus I sama dengan P per 4 VR kuadrat ya. R ini adalah jaraknya ya, jarak suatu titik yang ditentukan ke sumbernya. Oke, sedangkan perbandingan intensitas tiap titik pada jarak tertentu dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan I2 per I1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Jadi jika ada beberapa sumber bunyi, maka I totalnya adalah sama dengan N dikali I, ya, I awal. Jika kita ingin mengetahui intensitas totalnya.
Contoh soal, sebuah sumber bunyi bergetar dengan daya 10 V watt. Tentukan intensitas bunyi pada jarak 10 cm dari sumber bunyi. Oke, seperti biasa kita buat dulu diketahuinya. Diketahui daya, simbolnya P, power ya, sama dengan 10 V watt. Kemudian apalagi yang diketahui? Tentukan intensitas bunyi pada jarak 10 cm. Oke, 10 cm, maka itu adalah R, jarak. Jarak R sama dengan 10 cm. Kita ubah dulu ke meter ya, berarti 10 per 100 sama dengan 10 min 1 meter atau 0,1 meter. Ditanya berapakah intensitas bunyinya ya. Oke. Maka rumus besar yang kita gunakan adalah ada I, ada P ya. Berarti I sama dengan P per A. Karena A di sini diketahui R, maka kita ubah lagi jadi I sama dengan P per 4 VR kuadrat. Kemudian kita tinggal masukin angkanya ya. I sama dengan P-nya 10 V per 4 V, di mana R-nya adalah 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Ya. Setelah itu, ada yang bisa kita coret, yaitu V-nya ya. V-nya bisa kita coret, maka tentukanlah berapa intensitasnya. Oke, sampai sini paham ya? Sehari-hari kita mendengar banyak macam bunyi ya. Ada bunyi kendaraan bermotor, contohnya mobil ya. Ada yang bunyi pesawat kita dengar, ada juga bunyi seperti ada perbaikan jalan ya, kita dengar bunyi mesin ini, itu membuat kita bising ya. Apalagi di daerah perkotaan itu selalu tingkat kebisingannya itu lebih tinggi daripada pedesaan yang tenang ya. Apalagi pada saat kita mengikuti kegiatan anak yang sedang bermain, sering ditemukan suasana yang bising. Jadi beberapa kasus tadi itu memiliki namanya tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan ini oleh Alexander Graham Bell kita sebut sebagai taraf intensitas bunyi atau TI. Ya, di mana satuannya adalah desibel. Jadi taraf intensitas ini satuannya adalah desibel. Ya, taraf intensitas didefinisikan sebesar 10 kali logaritma dari perbandingan intensitas bunyi. Ya, di mana satunya adalah watt per meter kuadrat dengan intensitas ambang pendengaran. Intensitas ambang pendengaran manusia itu sebesar 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Jadi, Miss ulangi lagi, satuan taraf intensitas adalah desibel. Jika sebuah sumber bunyi menghasilkan taraf intensitas atau TI1 ya, dan gabungan dari beberapa N atau beberapa sumber bunyi yang identik menghasilkan taraf intensitas 2. Maka hubungannya adalah TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log N. Ya, taraf intensitas akhir sama dengan taraf intensitas awal ditambah 10 dikali log kali N. Ya, jadi NI di sini adalah beberapa sumber bunyi yang identik. Kemudian, jika suatu titik berjarak R1 dari sebuah sumber memiliki TI1 taraf intensitas awal dan titik berjarak R2 memiliki taraf intensitas kedua, maka hubungan matematisnya adalah TI2 taraf intensitas 2 sama dengan taraf intensitas 1 tambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Jadi kalau Miss kurungkan ini, kerjakan dulu yang dalam kurungnya, baru dikuadratkan. Oke? Contoh soal. Intensitas bunyi yang terukur adalah 10 pangkat minus 10 watt per meter kuadrat. Pertanyaannya, berapakah taraf intensitas bunyi tersebut? Ya, di mana diketahui intensitas bunyi I sama dengan 10 pangkat minus 10 watt per meter kuadrat. Ditanya berapakah taraf intensitas, berarti TI-nya berapa ya? Rumus hubungan antara TI dengan I adalah
TI sama dengan 10 log I per I0 ya. Jadi apa yang diketahui itulah kita gunakan rumusnya. Kemudian TI-nya sama dengan 10 log kali 10 pangkat minus 10 per I0. Oke. I0 di sini berapa nilainya, Miss? Ya. I0 adalah intensitas ambang pendengaran manusia, yaitu 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat. Sehingga TI-nya sama dengan 10 log 10 pangkat minus 10 per 10 pangkat minus 12. Jadi taraf intensitasnya sama dengan 10 log 10 pangkat minus 10 per 10 pangkat minus 12. Sehingga TI-nya sama dengan 10 log, ya, ini kita bagikan dulu, minus 10 per artinya kan bagi, jadi minus 10 dikurang minus 12. Artinya minus 10 tambah 12 itu jadinya adalah 2. Jadi 10 log 10 pangkat 2 ya. Log 10 pangkat 2 ini berapa nilainya? Oke, di sini Miss akan berikan beberapa nilai logaritma ya, di mana log 10 itu sama dengan 1. Log 10 pangkat 2 atau log 100 itu sama dengan 2. Log 10 pangkat 3 itu sama dengan 3. Oke, jadi bisa dilihat ya. 10 ini kan nolnya 1, nilainya 1. Berarti log 10 sama dengan 1. Untuk log 10 pangkat 2 atau log 100. 100 kan nilainya nolnya ada 2. Di sini log 10 pangkat 2, berarti 2 yang diambil. Log 10 pangkat 3, 3-nya yang diambil. Ya. Atau log 1000. 1000 berarti nolnya ada 3. Maka log 1000 sama dengan 3. Ya, sama dengan 10 pangkat 3. Sama hasilnya dengan log 10 pangkat 3. Kecuali log 1 sama dengan 0. Untuk log 2, 3, 4, 5, ya itu bisa cari di kalkulator ya. Kemudian bagaimana jika dia pangkatnya adalah minus? Jadi log 10 pangkat minus 1, itu hasilnya adalah minus 1. Log 10 pangkat minus 2 sama dengan minus 2. Log 10 pangkat minus 3 adalah minus 3. Jadi gunakan jadi kalian tuh sebenarnya lebih gampang jika menggunakan seperti ini yang kayak 10 pangkat 2, 10 pangkat 3 ketimbang desimal ya. Jadi gunakanlah bilangan berpangkat seperti ini untuk mengerjakan soal fisikanya ya. Jadi TI sama dengan 10 log 10 pangkat 2. Ya, log 10 pangkat 2 adalah 2 ya. Jadi berapakah hasil taraf intensitasnya ya, diukur dalam satuan desibel. Soal selanjutnya, taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh trompet adalah 50 desibel. Berapakah taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh 100 trompet yang suara berbunyi secara bersamaan? Oke, kita buat diketahuinya, taraf intensitas TI1 sama dengan 50 desibel ya. Jadi taraf intensitas awal itu 50 desibel. Taraf intensitas yang dimana dia dihasilkan oleh trompet. Artinya satu trompet itu taraf intensitasnya adalah 50 desibel. Kemudian apalagi di sini? Dihasilkan oleh 100 trompet. Jadi ada kasus kedua. Jadi kita ini punya ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah satu trompet. Kondisi kedua adalah 100 trompet. Jadi N-nya sama dengan 100. Pertanyaannya, jika N-nya 100, berapakah taraf intensitasnya? Berarti kan taraf intensitas kedua. Ada TI2, ada N, ada TI1. Maka kita gunakan rumus TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log N. Jadi, kita baru masukin angkanya. TI1-nya berapa? 50 desibel. Tambah 10 log N-nya adalah 100. Oke? Log 100 tadi berapa? Ya, silakan dikerjakan. Berapakah hasil dari taraf intensitas akhir dari 100 trompet itu digunakan dalam satuan desibel?